Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat beriman, dimanapun kalian berada? Pernah nggak sih kalian merasa lagi semangatnya ibadah, tiba-tiba jadi malas? Atau pas mau berbuat baik, ada aja bisikan yang bikin ragu? Nah, bisa jadi itu adalah ulah musuh bebuyutan kita, yaitu setan. Tapi, tahukah kalian, ada satu golongan hamba Allah yang bahkan setan pun angkat tangan dan gak bisa mengganggunya. Siapakah mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan sendiri pengakuan iblis. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 sampai ke 40. Dan juga Quran Surah Sad ayat 82 sampai ke 83. Iblis dengan sombongnya berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Kata mukhlis di sini artinya adalah orang-orang yang ikhlas, yang dimurnikan hatinya oleh Allah. Iblis sendiri yang mengakui dia bisa menggoda semua manusia, tapi dia nggak akan sanggup menyentuh orang-orang yang ikhlas. Ini bukan janji main-main. Ini adalah sumpah iblis di hadapan Allah. Luar biasa kan? Artinya, keikhlasan itu ibarat benteng super kuat yang nggak bisa ditembus oleh panah godaan setan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ikhlas itu? Sering kita dengar kata ikhlas, tapi apakah kita sudah benar-benar memahaminya? Ikhlas itu secara sederhana adalah memurnikan niat, melakukan segala sesuatu hanya dan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena mengharap imbalan duniawi, bukan juga karena takut dicela orang lain. Murni 100% lillahi ta'ala. Coba kita renungkan, saat kita sholat, apakah kita sholat karena sudah waktunya, karena kewajiban, atau karena kita benar-benar ingin berkomunikasi dan menyembah Allah? Saat kita sedekah, apakah ada sedikit keinginan agar orang lain tahu kebaikan kita? Atau kita tulus ingin membantu dan mengharap ridho Allah semata? Jujur pada diri sendiri itu langkah awal. Ikhlas itu letaknya di hati, dan hanya Allah yang tahu. Tapi kita bisa melatihnya. Imam Al-Ghazali memberikan gambaran yang indah. Beliau bilang, ikhlas itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Susah banget kelihatannya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Bagaimana cara melatih keikhlasan ini? Pertama, selalu perbarui niat kita. Sebelum melakukan amal apapun, tanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya bukan untuk Allah, luruskan lagi niatnya. Kedua, coba deh sembunyikan amal kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkannya. Ini adalah latihan yang luar biasa untuk membunuh ria atau keinginan untuk pamer. Misalnya, coba transfer donasi tanpa memberitahu siapapun, atau bantu teman yang kesusahan diam-diam. Perasaan tenang dan damai yang muncul setelahnya itu jauh lebih berharga daripada pujian 1000 orang. Ketiga, jangan pernah merasa bangga atau ujub dengan amal ibadah kita. Ingat, semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu murni karena taufik dan hidayah dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan sanggup melakukan apa-apa. Jadi, setelah beramal, ucapkan Alhamdulillah dan kembalikan semua pujian hanya kepadanya. Merasa diri sudah hebat, sudah banyak amal, itu adalah salah satu pintu masuk setan yang paling berbahaya. Keempat, perbanyak doa. Minta sama Allah agar kita dianugerahi hati yang ikhlas. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik
yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa yang tidak aku ketahui. Ini adalah doa untuk memohon perlindungan dari syirik kecil, yaitu riya. Jadi, kenapa sih orang yang ikhlas ini begitu spesial sampai setan nggak bisa mengganggunya? Karena orang yang ikhlas itu fokusnya hanya satu, Allah. Hatinya nggak bercabang. Dia nggak peduli dengan penilaian manusia. Pujian tidak membuatnya terbang. Cacian tidak membuatnya tumbang. Ketika hati sudah terpaut sepenuhnya kepada Allah, nggak ada lagi ruang kosong untuk bisikan setan. Setan itu ibarat pencuri. Dia akan masuk ke rumah yang kosong atau yang penjagaannya lemah. Hati yang penuh dengan zikir dan niat tulus kepada Allah adalah rumah yang dijaga dengan sangat ketat. Orang yang ikhlas itu hidupnya tenang. Dia nggak gampang stres karena omongan orang. Dia nggak iri dengan pencapaian orang lain, karena dia yakin rezekinya sudah diatur Allah. Dia melakukan kebaikan bukan untuk dapat balasan dari manusia. Jadi dia nggak akan kecewa kalau kebaikannya nggak dibalas. Sumber kebahagiaannya adalah keridhaan Allah, bukan validasi dari makhluk. Inilah kemerdekaan sejati. Coba kita bayangkan betapa indahnya hidup jika kita bisa mencapai level keikhlasan seperti itu. Setiap langkah, setiap napas, setiap perbuatan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Kita bekerja, niatnya untuk menafkahi keluarga karena Allah. Kita belajar, niatnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat karena Allah. Bahkan saat kita tidur, niatnya untuk mengistirahatkan badan agar bisa kembali beribadah kepada Allah. Semuanya jadi bernilai pahala. Tentu saja mencapai ikhlas 100% itu adalah perjuangan seumur hidup. Akan ada masanya kita lalai, niat kita melenceng. Tapi jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang. Teruslah melatih hati. Teruslah memohon pertolongan Allah. Setiap usaha kita untuk meluruskan niat itu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Kegagalan kita dalam menjaga niat, lalu kita bertaubat dan berusaha lagi, itu juga bagian dari proses yang Allah hargai. Ingatlah selalu pengakuan iblis tadi. Dia menyerah pada hamba yang mukhlis. Ini adalah motivasi terbesar bagi kita. Kita punya senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh musuh kita, yaitu keikhlasan. Mari kita asah senjata ini setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil. Luruskan niat kita. Saat posting sesuatu di media sosial, saat menolong orang tua, saat tersenyum pada sesama. Tanyakan pada hati, apakah ini untuk Allah? Semoga Allah membimbing kita semua, membersihkan hati kita dari segala penyakit, dan menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang mukhlis, yang ikhlas, yang mendapat perlindungan khusus darinya, dan tidak mampu diganggu oleh setan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.